Wabarakatuh. Nama Pak, kok nggak bisa? Pak. Udahlah, baca aja lah, baca aja yang ada di apamu, di lembaranmu. Ya udah. Nama saya Feby dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tugas makalah mengenai pendidikan dan pelatihan. Yang pertama saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Fahri Alamsyah SEMM ya, selaku dosen manajemen SDM 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu pendidikan dan pelatihan. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bab yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini terdapat latar belakang masalah. Jadi di sini saya akan membahas latar belakang pendidikan dan pelatihan. Jadi, pendidikan dan pelatihan itu merupakan suatu kebutuhan guna mendukung salah satu bentuk kegiatan peningkatan kompetensi dan merupakan bagian integral dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, diperlukan pengelolaan secara efektif dan adanya koordinasi yang tepat di antara para pegawai atau panitia penyelenggara terhadap diklat yang diselenggarakan sehingga dapat menghasilkan SDM yang handal dan memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, secara umum, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada slide kedua, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian pendidikan dan pelatihan? Yang kedua, kapan pelatihan dianggap perlu? Yang ketiga, apakah peranan pendidikan dalam meningkatkan SDM? Yang keempat, bagaimana strategi manajemen SDM pendidikan? Yang kelima, apakah tujuan utama mengikuti pendidikan dan pelatihan atau biasa disebut dengan diklat? Oke, pada slide berikutnya terdapat tujuan masalah. Ya. Nah, di sini ada tujuan masalah. Tujuan masalah itu mengacu pada rumusan masalah. Maka tujuan pembahasan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan secara spesifik mengenai 1. Pengertian diklat dan pengembangan SDM. Yang kedua, kapan pelatihan dianggap perlu. Yang ketiga, peranan pendidikan dalam meningkatkan SDM. Yang keempat, strategi manajemen SDM pendidikan. Yang kelima, tujuan utama pendidikan. Next. Langsung aja kita masuk kepada bab 2 yaitu pembahasan. Nah, di sini terdapat pengertian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan atau biasa disebut dengan diklat adalah merupakan salah satu cara atau strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keahlian mutu, kepemimpinan, keterampilan dan pengabdian pegawai atau karyawan yang terencana dan berkesinambungan guna menjadi pegawai atau karyawan yang profesional. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai, yaitu dengan diadakan proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Jadi, pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi di mana para pegawai kekurangan kecakapan dan pengetahuan, bukan untuk menggantikan kriteria seleksi yang tidak memadai ataupun ketidaktepatan rancangan pekerjaan. Istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan. Perbedaannya adalah pelatihan berkaitan langsung dengan performansi kerja, sedangkan pengembangan tidak harus. Pengembangan mempunyai skop yang lebih luas. Akan tetapi, keduanya menekankan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam human relation. Lanjut Pak. Nah, pada slide berikutnya terdapat kapan pelatihan dianggap perlu. Jadi setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupa dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia atau anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara profesional
harus diberikan pendidikan dan latihan yang sebaik-baiknya. Pelatihan dianggap perlu ketika suatu organisasi atau lembaga ingin memperbaiki efektivitas karyawan. Tunggu. Mana tadi? Pak, Nah, pendidikan. Oh ya, pendidikan dan baca pelatihan aja sering. pun kau udah tak sanggup. Bukan loh, tadi titiknya mana? Aku kan nengok sini juga, soalnya itu kecil kali, Pak. Ya Allah. Lanjut. Yang penting-penting saja baca ya, karena presentasi itu bukan baca semua. Itu kan yang penting aja, Pak. Nah, Ya, ini udah mau masuk 3 tahap utama. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan pelatihan, yang kedua itu desain program pelatihan, dan yang ketiga evaluasi program pelatihan. Nah, next. Sudah cukup. Peran. Udah. Peranan tadi masih. Itu, tuh. Nah, peranan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan diklat sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Next, nah di sini terdapat strategi manajemen SDM pendidikan. Nah, yang pertama itu filsafat manajemen sumber daya pendidikan, yang kedua itu kebijaksanaan manajemen sumber daya pendidikan, yang ketiga program manajemen sumber daya pendidikan, yang keempat proses manajemen sumber daya pendidikan, dan yang kelima kegiatan manajemen sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir, di sini terdapat tujuan utama pendidikan. Nah, di sini tujuan utama kita mengikuti pendidikan dan latihan adalah kita bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang yang kita butuhkan. Jadi semakin sering kita ikutan pendidikan dan latihan, maka sudah seharusnya semakin tinggi kompetensi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari kelompok 1. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Udah, Pak? Udah, oke. Untuk peserta yang lain, jika ingin bertanya, dipersilakan untuk sesi ini 3 pertanyaan dulu. Jadi kelompok 1 notulennya catat pertanyaan dari peserta yang lain ya serta jawabannya, karena nanti di UAS ganjil pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu yang akan saya jadikan sebuah pertanyaan di ujian kita nanti. Oke, silakan yang mau bertanya. Yuk, Leni Aulia, Dinda Rizka, Halimah Zahra. Yang mau bertanya, silakan. Gak ada yang mau bertanya, apa cuman ini? Bentar Pak, dibaca ulang. Bapak ini mau marah aja. Sabarlah. Ya, itu kan sudah sehari sebelum kita presentasi sudah diberikan, ya. Bang. Tujuannya apa? Tujuannya agar pemateri yang lain atau peserta yang lain membaca. Jadi kalau baru hari ini dibaca, ya pantaslah. Belum paham berarti isinya. Bacanya cuma mau cari kesalahan aja berarti. Ya Leni. Gimana? Jelas suaranya Pak putus-putus. Gila sih. Ganti paketnya pakai simpati biar jelas suaranya. Promo. Nah, cepet. Yang mau bertanya silakan. Ini ganti nih. Yang atas, ini yang atas nih. Iya. Ini yang tadi yang gitu ini. Salah belum?
Iya. 23, nah 3 mamanya. Orangnya sebanyak 100.000 kok per orang. Yo, yang mau bertanya? Ada? Kali 1,7. Oke lah, saya lah dulu bertanya ya, membuka awal presentasi ini. Jadi untuk Assalamualaikum, Ustaz. tolong didengarkan. Ya, pertanyaan saya, apakah pendidikan dan pelatihan di masa pandemi seperti ini dapat dikategorikan meningkat atau menurun? Coba berikan alasan kalian. Apakah pendidikan di masa pandemi ini menurun atau meningkat? Ya, coba berikan alasannya. Yang bawa mobil jangan zoom ya. Pertanyaan yang cukup sulit dari Bapak. Izin Pak Ustaz, lagi tugas lapangan. Ya, siap. Siap Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Semangat yang pentingnya, semangat untuk mau mengikuti. Itu yang kita apresiasi. Hati-hati Pak Adi ya, tetap fokus bawa kendaraannya. Yuk, jawablah Baby. Ya Pak. Jawab, bisa jawab. Tinggalkan Mas. Jawab Pak. Ya, dijawablah pertanyaan saya dulu. Verifikasi. Kita menjawab pertanyaan dari ya Pak Fahri. Matikan Pak. Matikan itu, nggak dengar aku. Yang lain tolong ya, yang lain matikan saja mic-nya biarkan Baby dan kelompok satu yang mungkin yang mau ikut menjawab. Persilakan untuk tetap tutup mic-nya. Ya, jawablah Baby. Argumen Udah, itu. Enggak loh Pak, maksudnya nggak bunyi kresek-kresek lagi kan, biar Peggy jawab maksudnya loh. Udah satu dulu nanti. Jawab dulu biar ada dialog kita. Tengokan aja itu apa. Oke Pak, oke. Saya jawab pertanyaan dari Bapak. Apakah pendidikan di masa pandemi ini menurun atau meningkat? Kalau menurut pendapat saya itu menurun. Kenapa? Satu, komunikasi kurang. Contoh, dosen tidak dapat mengontrol secara efektif kegiatan mahasiswanya. Yang kedua, manusia. Kok bisa lari ke dosen dengan mahasiswa? Ini kan mengenai pendidikan dan pelatihan. Iya kan menurun loh Pak. Ya tadi alasannya ya satu, kurang terkontrol. Ya kalau misalnya terkontrol. ya kalau misalnya tatap muka satu mahasiswanya hadir, kita tahu berapa persen. Nah, kalau yang di sini kan yang di sini Zoom, contohnya di Zoom 5 orang, tiba-tiba di absen biasa ada 25 orang. Kan berarti kan jangan gitu. Kau ngejokesnya ngeri kali. ya, Bapak tanya, kan saya kan Jangan yang gitu lah, ngejokesnya ngeri. Nanti banyak yang merasa gak enak kita. itu kan Bapak nanya biar ada dialog. Saya ngasih yang sejujurnya Bapak seperti itu. Iya, kasih contohnya yang berkaitan di perusahaan lah, jangan yang ke mahasiswa. Kan memang itu yang nyata yang saya lihat Pak, yang saya alami, terus saya salah Pak. Enggak salah kok. Nah, jadi menurut saya itu menurun Pak. Menurun. Kalau menurut kelompok satu kawan yang lain, Muhammad Ridho? Ya Pak, menurut saya juga program pendidikan dan pelatihan kalau di bidang pekerjaan juga menurun Pak. Karena ada juga sebagian perusahaan ataupun sebagian pekerjaan yang bisa juga mengharuskan dia kerja dari rumah kayak gitu Pak.
online kan gitu kan. Dan kan cara pekerjaan ataupun cara dia berbicara sama yang lain itu beda dia Pak. Kalau komunikasi langsung sama komunikasi dari media Pak. Muhammad Yuli Eka Prasetya, gimana pendapatnya? Bang Erwin jangan kabur ya. Siap-siap di tempat. Menurun, Pak. Menurun. Kenapa itu? Kalau pekerja orang kantoran ya kurang optimal lah kerjanya. Ya. Kayak WFH dari rumah ya kan. Kalau orang lapangan ya terganggu juga dia, Pak. Oke, Pak Erwin, gimana Pak Erwin? Kalau menurut saya Pak, ya sangat menurun sekali lah Pak dengan pembelajaran seperti ini. Ya. Lagu aja Pak Erwin. Ilmu. Oke, ya saya tambahi ya. Pendidikan dan pelatihan di masa pandemi seperti ini ya memang dapat dikategorikan menurun. Karena apa? Karena di situ akan terkait mengenai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di mana tidak boleh adanya kerumunan atau orang-orang yang melakukan pendekatan secara fisik seperti itu kan, maka terjadi penurunan. Nah, kemudian penurunan selanjutnya dikarenakan biaya. Ya, kita tahu di masa pandemi seperti ini banyak jenis-jenis pelaku usaha ataupun pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan, ya kan, sehingga tidak mampu untuk memberikan suatu prestasi mungkin untuk kepada pegawai-pegawainya untuk diberikan pendidikan dan pelatihan. Ya, pendidikan dan pelatihan itu dimaksud seperti pendidikan misalnya diberikan beasiswa atau studi belajar lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pelatihan itu diberikan seperti sebuah pemahaman atau penguatan skill, ya. Nah, karena di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa memperolehnya. Tapi di satu sisi pendidikan dan pelatihan ini ada di berbagai mungkin media, menguntungkan bagi mereka ya. Contoh nih Zoom. Zoom ini mungkin di beberapa tahun yang lalu tidak terlalu dipandang oleh sebagian dunia akademik, ya kan, bahkan di SDM yang lain gitu. Karena di pandemi sekarang ya mengharuskan kuliah jarak jauh menjadi pesat kebutuhan Zoom ini. Nah, maka itu tadi secara keseluruhan bisa dikatakan menurun, tapi ada beberapa pihak mungkin untuk melakukan pendidikan dan pelatihan modelnya seperti ini menjadi suatu keuntungan bagi kita. Ya, itu dia. Kemudian ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 1? Yuk, nggak ada lagi. Doh. Apa? Masa aku nanya kelompokku sendiri? Leni, tadi kau bilang kau mau udah baca. Coba kau tanya dulu. Bapak ini pun ngegas aja ya, sabar Pak. Bapak ini. Bukan, kalau menunggu ini tak bertanya-tanya ini. Apalagi masih hadir Pak, dah cabut dia. Hadir Pak, cabut dia. Pak, sakit saya dengarnya Bapak ngomong gitu Pak. Ya Allah Pak. Kelompok saya ada yang tukang kabur itu Pak, Bang Erwin. Enggak, Pak Erwin ini saya senang nengok latar belakang itu, walaupun dia masih berdagang, jualan, tapi tetap masih mau fokus untuk berpendidikan, melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar. Ya kan? Saya salut nengoknya. Yang nggak salut saya itu orang-orang yang mungkin
nggak nampakkan muka tapi nyantai-nyantai dia. Aduh, kalau kayak Pak Sarudin, Pak Erwin, saya senang saya. Pak Adi tadi kegiatannya masih sibuk tapi masih menyempatkan untuk melakukan kegiatan belajar tadi. Kayak Seleni nih di kafenya dia nih. Ya nih. Bibirnya merah kali tuh Pak. Iya. Jangan nggak di rumah. Yuk, coba siapa lagi? Pak Sahar nih, ada mau yang ditanya Pak Sahar? Sahar. Mau nanya, Pak. Ya, Pak Sahar. Ya. Nah, tanya ke kelompok 1. Iya loh, Dek. Kak Baby. Ih, kelompokku ada 4 dekku. Nggak nengok kakak 1, sisa 3 nengok dekku ya. Jangan panggil kakak, panggil si Dido atau Kak si Erwin, si Yuli. Bang Erwin. Nggak ada tuh dari tadi aku menanya. Aku mau nanya. Nanya biar catat. Ini. Cepat. Apa yang mau ditanya Leni? Gimana tuh Leni? Yo kau. Pak, jangan gitu kan, Pak Bang Erwin. Jelaskan dulu Bang Erwin. Abangku sayang. Nah, itu ada lampunya. Jadi kan Dalam nampak kami. Leni itu sedang sakit loh Pak. Dia juga berusaha mengikuti Zoom Bapak. Makanya dia sering kok curhat sama saya. Dia sering curhat sama saya kok. Jadi makanya Ada saya suka ngomong dia. Ada apa? Diem aja, Pak. Abang kok Oke, bertanyalah cepet. Apa yang mau tanya Leni? Coba tanya Leni, tanya. Sebutkan 2 alternatif tindakan untuk mengawasi kurangnya penawaran tenaga kerja selain melakukan rekrutmen. Apa? Gimana? Sebutkan 2 alternatif tindakan untuk mengatasi kurangnya penawaran tenaga kerja selain melakukan rekrutmen. Sebutkan 2 alternatif untuk Jawab, Dok. Selain melakukan rekrutmen. Ini BTL apa BL? Let's go. Andre, matikan speakermu Andre. Nah ini gimana tadi? Sebutkan 2 alternatif untuk Pasti kurangnya penawaran tenaga kerja selain melakukan penawaran. Iya, penawaran kerja untuk interviewnya gitu loh. Selain melakukan rekrutmen. Melakukan rekrutmen. Jadi Leni, cuman kita mau udah Kak Baby apa aku yang mau jawab? Chatkan ke Rido, Len. Chat. Oi. Bilang, halo. Zoom deket-deket aja. Enggak kamera. Ya biasa. Kamera kau aktif. Boleh gitu. Boleh gitu. Bisa dijawab. Bisa, Pak. Sebutkan 2 alternatif untuk melakukan penawaran tenaga kerja selain melakukan rekrutmen. Udah, Pebi aja lah yang jawab.
Biar cepat. Sabar, ini ada tulisannya nih. Sebutkan dan jelaskan 2 alternatif untuk mengatasi kurangnya penawaran tenaga kerja selain melakukan rekrutmen. Intinya aja, yang pertama apa, Yang pertama lembur. Nah, gitu, Jadi ketika sebuah Gimana sih maksud pertanyaan ini? Sebutkan dan jelaskan 2 alternatif untuk mengatasi kurangnya penawaran tenaga kerja. Maksudnya tenaga kerja ini sakit mengurangi alternatif, penawaran bagaimana? kerja tadi kan? Iya, Pak. Di ini nanya alternatif tindakannya. Selain melakukan rekrutmen itu ngapain ya? Ya udah, lembur lah, Dek. Lembur. Jadi ketika sebuah perusahaan menghadapi tekanan untuk memenuhi sasaran produksi dengan menugaskan karyawan bekerja lembur. Nah, itu sih. Lembur. Terus yang kedua apa ya? Apa? Yang kedua, emangnya bisa kalau nggak nambah orang? Lembur semua gitu. gimana? Emangnya nggak bisa kerja lebih tapi nggak nambah orang gitu? Itu tergantung kita, Aku aja sendiri kalau memang aku mau lembur, yang penting kerjaan itu siap, ngapain nambah orang. Kecuali memang betul-betul butuh bantuan baru sih. Kalau memang selagi bisa ya udah kerjain sendiri, lembur sampai jam berapa oke. Iya. Allah Akbar. Di perusahaan berbeda-beda ya. Mungkin di perusahaan Feby, karena Feby sendiri di situ ya jadi suka-suka Feby ya kan. Nah, tapi kalau di perusahaan lain, perusahaan besar banyak pegawainya bahkan ratusan, ribuan. Nah, itu berdasarkan tempat-tempatnya atau bagian-bagiannya. Kalau memang bagiannya untuk lembur, maka secara serentak itu pegawai-pegawai akan ikut lembur juga. Bagian-bagiannya ya. Jadi nggak bisa juga Feby bilang suka-suka Feby. Izin, Pak, bertanya. Izin menyanggani, Pak. Jadi kalau misalnya pegawainya semuanya harus lembur gitu, tapi yang punya kerjaan lembur cuma 1 orang, apakah pegawainya semua juga ikut lembur membantu gitu, Pak? Kan ada bidang-bidang. Gimana pertanyaannya tadi? Kata Bapak, kalau misalnya Feby nggak apa-apa lah karena Feby sendiri suka-suka anti Feby. Sampai di perusahaan lain. Karena kan bahasa Feby tadi kan suka Feby tadi kan. Sedangkan kita di perusahaan itu ada sebuah aturan, ada job description-nya, ada role of the game-nya kita di dalam bekerja, kan seperti itu. Ya, ada Pak. Jadi seandainya kita di perusahaan besar itu ada 3 karyawan, karena 3 karyawan ini masing-masing punya tugas. Jadi yang tugas 2 orang ini nggak punya tugas lagi, tugasnya udah selesai. Dan apakah dia dikatakan lembur juga membantu tugas? Nah, di dalam sebuah tim itu ya, apalagi misalnya contoh kita lihat ini udah akhir tahun. Ya banyak contoh perusahaan-perusahaan seperti bank kita lihat kan. Nah, mereka ini selalu lembur semua. Nah, karena itu terkait mengenai perusahaan tersebut, pekerjaan perusahaan tersebut, maka semua dikaitkan untuk menjadi lembur. Lembur ini kan memiliki kompensasi. Kompensasinya kan diberikan, maka ya secara otomatis pegawai-pegawai tersebut menerima karena ada kompensasi di situ. Kecuali disuruh lembur, kompensasinya tak ada, barulah dia boleh memilih untuk tidak ikut lembur. Nah, tapi biasanya di perusahaan-perusahaan itu kalau sudah kita harus lembur seperti itu. Loyalitas Pak, loyalitas lah dia Pak. Ya. Itu dia. Gimana? Apa dong? Enggak, kalau nggak dibayar berarti dia loyalitas lah sama perusahaan. Dia rela kerja lebih tapi nggak dibayar lembur. Nah, Zaman itu orangnya baik kali tuh. Itu cocok jadi pemimpin. Itu Feby aja itu. Feby mau dia lembur nggak dibayar, Feby mau. Feby mau. Mau dia itu. Nah, saya prinsipnya Pak Fahri lah. Kayak Pak Fahri saya prinsipnya. Kalau pribadi saya
nggak mau gitu. Tapi kalau udah memang ketergantungan ya wajib lah. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Habis pertanyaan. Pak Saha, tanya aja Pak. Biar ada dialog antara kita Pak ya Pak. Biar ada dialog antara Bu Pebi sama Pak Fahri ini. Nah, itu Bambang baru masuk, itu Bambang itu. Maaf telat. Salahnya nggak Pak Sahar tatap. lagi sibuk loh Bu Pebi. Kalau tatap muka enak kali. Aduh. Apa Mau aja kan? Pak? Ayo tatap muka kita. Ayo lah Nah, Pak. jangan Sekali tatap gitu. muka apa ya? Nggak bisa Pak. Ini Pak di grup nantang kali. Saya tengok tatap muka. Tidak tatap muka. Tuh Kak Pebi tuh Pak, siap Pak. Yang nantang kan Pebi, berarti Pebi siap. Oke. Kak Pebi yang siap itu Pak. Nah, nggak ada lagi yang mau bertanya. Apa gimana? Cepet be, nanti nilai kami kayak mana itu nggak ada yang nanya. Biar Pak Sarudin mau bertanya nih. Tanya dulu Pak orang nih Pak. ya Pak, ini saya tanya nih Pak. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu tentang sebagai Yang di PowerPoint aja Pak ditanya Pak. Misalnya tujuannya apa kan banyak Pak pertanyaan di rumah. Apa itu kan Iya, ada. Pak. Yang gampang aja kami jawabnya Pak. Yang di rumusan masalah itu Pak. Mau ditanya terima itu Pak. Gimana strateginya atau apa banyak Pak. Jangan nengok-nengok kanan kiri dulu Pak. apa? Jangan yang susah-susah Pak Sahar. Bisa berbicara jadi Pak. Cara masih punya. Berapa penting peran pendidikan dalam meningkatkan SDM? Oh gitu dong. Jawab Bang Yuli. Nah Bang dari tadi nelpon terus loh. Laporan terus. Nah gantian jawab. Apa tadi soalnya Pak Sahar? Waktu kita 3 menit lagi ya. Meningkatkan Bang Rido lah Bang Rido. SDM. Gak jelas, putus-putus suaranya. Pakai simpati kau do. Putus-putus Pak Erwin. Berapa penting peran pendidikan dalam meningkatkan SDM gitu? Siapa nih yang mau jawab nih? Bang Erwin boleh. Ewin biar lah apa? dulu Pak Ewin. Peran penting untuk pendidikan itu sangat penting, Bahar. Karena yang namanya pendidikan itu, kalau dia tidak berpendidikan, secara mental dia itu tidak ada. Contohnya, seperti yang anak tamat SD, SMP, SMA, sama kuliah, itu udah beda mentalnya untuk menghadapi masa depan nanti, bagaimana ke depannya dia. Jadi peran pendidikan itu sangat penting. Kalau dia tamat SD, dia tidak akan bermental untuk menghadapi kehidupan untuk di masa depan nanti. Jadi pendidikan itu harus sangat penting bagi generasi muda kita. Kalau nggak ada pendidikan, hancur generasi muda kita, Pak Sahar. Ya, sabar Pak Erwin, jangan marah Pak Erwin. Kan cuma nanya. Pak Sahar kan cuma nanya, jangan marah Pak Erwin. Enggak, kalau ya, tentang bagaimana generasi muda, saya emosi bawanya Pak Sahar ya, karena saya gimana gitu. Kalau untuk pendidikan, Iya, betul tuh ya. Peran pentingnya sangat dalam. Artinya kalau kita tidak berpendidikan, kita nggak akan duduk ini. Nah, kayak Pak Sarudin Sinaga nggak akan duduk di kursi enak nih ya kan. Kayak teman-teman yang lain. Nah, itulah gunanya pendidikan. Cuman hati-hati juga menanggapi atau menyikapi arti sebuah pendidikan, berpendidikan. Karena banyak orang berpendidikan
akhirnya cuman pandai ngakalin aja. Jadilah orang berpendidikan yang memiliki mental saling berbagi, saling peduli. Ya kan Pak Erwin? Betul itu Pak. Betul. Ya. Perlu dikasih contohnya nggak Pak? Biar dijawab sama Bang Erwin. Ya, Contoh yang Pak baik. Erwin ini sudah menjadi satu bentuk pemimpin yang peduli akan pendidikan. Yes, of course. Tepuk tangan buat Pak Erwin. Oke, karena Zoom sudah memaksa kita untuk keluar, ya, jadi kita akhiri. Jadi untuk kelompok 1 dicatat pertanyaan dari peserta yang lain. Ini juga Zoom ini akan saya record. Jadi untuk nanti mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas bisa dilihat di record saya di YouTube saya. Ya, sekian presentasi hari ini. Saya saja yang nutup ya. Saya mewakili kelompok 1. Bila ada kata-kata yang salah, maafkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Binjai. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pari. Siapa? Dadah.